Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, pagi. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Iya, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah sampai hari ini ya. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, sekarang hari apa? Hari Kamis, betul, hari Kamis tanggal 9 April 2020 ya. Gimana? Masih banyak makan sayurannya? Iya, bagus. Iya, betul. Sayuran itu adalah mengandung vitamin. Kalau kita makan banyak sayuran, maka tubuh kita terpenuhi oleh vitamin. Dan vitamin ini bisa mencegah masuknya penyakit. Karena vitamin ini menyebabkan kekebalan tubuh kita yang bagus. Kalau kita banyak makan sayuran, tubuh kita akan kebal terhadap penyakit. Ketika virus, bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita akan menolaknya. Dan virus ataupun bakteri tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Perbanyak ya makan sayurannya ya. Iya, bagus. Nah, hari ini kita masih belajar tema 7, yaitu kebersamaan. Subtema keempat, kebersamaan di tempat wisata. Yuk, sekarang siapkan, sama ibu dikasih kesempatan untuk menyiapkan buku temanya, buku pelajaran jarak jauhnya, alat tulisnya, pensilnya. Ayo, siapkan ya. Udah siap? Siap belum? Iya. Kalau sudah siap, dengarkan ibu lagi ya. Soalnya kalian harus mendengarkan ibu dengan seksama dan konsentrasi penuh. Nanti di akhir akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab tentang apa yang ibu ucapkan atau ibu sampaikan kepada kalian. Paham? Siap? Siap berkonsentrasi? Iya, siap. Oke. Nah, siapa yang tahu siapa yang pernah pariwisata? Iya, macam-macam. Ada apa? Ada pantai, ada gunung, ada museum, ada kebun binatang, betul. Siapa yang pernah ke museum? Iya, apa aja sih museum? Yang bagaimana museum? Nah, museum itu, siapa yang pernah ke museum? Iya, museum itu adalah suatu gedung di mana di dalamnya terdapat apa? Iya, terdapat benda-benda sejarah atau keterangan juga tentang sejarah. Seperti kalau di Jakarta apa? Iya, Monas, Museum Nasional. Apalagi? Iya, di Jogja. Iya, ada di Yogyakarta. Museum Jogja Kembali. Ada lagi? Istana Presiden di Bogor. Iya, boleh. Iya, banyak ya. Oh iya, di Sukabumi katanya ada Museum Secapa ya. Iya, betul, ada. Apa? Iya, ada Museum Pegadaian juga di Sukabumi ya. Iya, banyak, ada yang museum. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang pernah ke pantai? Iya, di mana? Di Pelabuhan Ratu. Iya, kalau di Sukabumi tempat wisata yang ada pantainya yaitu Pelabuhan Ratu. Pernah ke sana? Main ombak? Berenang? Iya. Senang ya? Iya, tapi ingat hati-hati ya. Kalau berenang di laut itu harus hati-hati. Selanjutnya ya, masih di buku tema. Sekarang kita mundur. Kita lihat halaman 166. Ayo, ada? Ayo lihat halaman 166. 166. Sudah ketemu belum?
Udah? Ya. Ada apa di sana? Iya, siapa yang pernah ke Surabaya? Iya, ibu belum pernah ke Surabaya, cuma lewat aja. Ya, iya. Nah, di situ ada apa? Iya, di halaman 166 ada asal-usul tentang Surabaya. Asal-usul tentang apa? Tentang kota Surabaya. Mau dengar cerita ibu? Mau dengar? Dengarkan ya. Simak baik-baik. Ketika kalian di kelas pun, kalau ibu kasih cerita selalu lebih konsentrasinya, iya kan? Iya, sekarang pun gitu ya. Walaupun kita tetap berjauhan, ibu di rumah ibu, kalian di rumah kalian, tapi tetap konsentrasi ya. Siap? Iya. Judulnya apa? Iya, judulnya Asal Usul Kota Surabaya. Judulnya apa? Asal Usul Kota Surabaya. Dengarkan ya. Dahulu kala di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, suro, dan buaya. Mereka berkelahi, terus tiap hari berkelahi. Kenapa berkelahi? Hanya karena berebut mangsa. Mereka selalu berebut mangsa buat makan ya. Nah, keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka lelah juga. Mereka mengadakan kesepakatan. Nah, mereka bertemu, si Sura dan si buaya. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Terus aja aku berkelahi dengan kamu. Bosan aku," kata si Sura. Buaya berkata juga, "Aku juga, Sura. Aku harus terus aja berantem sama kamu. Aku sudah bosan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" seru buaya. Sura pun menjawab. Dia berpikir sejenak dan akhirnya dia mendapatkan ide. "Oke, buaya, dengarkan aku ya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu iya? Oh, pernah ke gunung? Iya. Oh, belum. Iya. Wisata ke gunung bisa situ gunung ya, yang ada jembatan yang terpanjang se-Asia di Sukabumi itu di daerah Cisaat ya. Terus ada apa lagi? Gunung Gede. Iya, gunung yang besar menjulang tinggi, tempat orang mendaki gunung di sana, tempat camping ya. Iya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, siapa yang pernah ke kebun binatang? Siapa? Iya. Nah, kalau di kebun binatang ada apalah? Ada apa? Iya, ada banyak macam-macam binatang. Ada banyak macam-macam binatang ya. Nah, sekarang kalian silahkan buka buku temanya halaman 181. Ada? Sudah belum? 181.
satu. Ada? Kalau sudah ada, nah di situ itu ada narasi tentang Siti dan teman-temannya yang berkunjung ke tempat pariwisata kebun binatang. Sudah ketemu belum? Ada? Ya, sudah? 181 ya? Oke, kalau sudah, yuk kita dibuka halaman 181. Di situ ada cerita tentang Siti. Siti dan kawan-kawan berkunjung ke tempat pariwisata yaitu kebun binatang. Di dalam kebun binatang mereka selalu bersama mengunjungi semua binatang yang ada di kebun binatang. Mereka belajar bersama, menambah pengetahuan dari mengenal binatang-binatang. Siti dan teman-temannya bersuka cita. Mereka selalu bersama-sama. Siti dan teman-temannya mengunjungi berbagai banyak binatang. Ada jerapah, ada apa lagi? Iya, ada gajah, ada kancil atau rusa. Iya, ada kera. Nah, Siti membeli wortel yang dijual di tempat pariwisata tersebut. Siti membeli wortel 4. Museum Nasional. Apalagi? Iya, di Jogja. Iya, ada di Yogyakarta. Museum Jogja Kembali. Ada lagi? Istana Presiden di Bogor. Iya, boleh. Iya, banyak ya. Oh iya, di Sukabumi katanya ada Museum Secapa ya. Iya, betul ada. Apa? Iya, ada Museum Pegadaian juga di Sukabumi ya. Iya, banyak. Ada yang museum. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang pernah ke pantai? Iya, di mana? Di Pelabuhan Ratu. Iya, kalau di Sukabumi tempat wisata yang ada pantainya yaitu Pelabuhan Ratu. Pernah ke sana? Main ombak? Berenang? Iya. Senang ya? Iya, tapi ingat hati-hati ya. Kalau berenang di laut itu harus hati-hati. Hah? Kenapa? Iya? Oh, pernah ke gunung? Iya. Iya. Oh, belum. Iya. Wisata ke gunung bisa Situ Gunung ya, yang ada jembatan yang terpanjang se-Asia di Sukabumi itu di daerah Cisaat ya. Terus ada apa lagi? Gunung Gede. Iya, gunung yang besar menjulang tinggi, tempat orang mendaki gunung di sana, tempat camping ya. Iya. Iya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, siapa yang pernah ke kebun binatang? Siapa? Iya. Nah, kalau di kebun binatang ada ada apa? Iya, ada banyak macam-macam binatang. Ada banyak macam-macam binatang ya. Nah, sekarang kalian silahkan buka buku temanya halaman 181. Ada? Sudah belum? 181. Ada? Kalau sudah ada, nah di situ itu ada narasi tentang Siti dan teman-temannya yang berkunjung ke tempat pariwisata kebun binatang. Sudah ketemu belum? Ada? Ya, sudah? 181 ya? Oke, kalau sudah, yuk kita dibuka halaman 181. Di situ ada cerita tentang Siti. Siti dan kawan-kawan berkunjung ke tempat pariwisata yaitu kebun binatang. Di dalam kebun binatang, mereka selalu bersama mengunjungi semua binatang yang ada di kebun binatang. Mereka belajar bersama, menambah pengetahuan
dari mengenal binatang-binatang. Siti dan teman-temannya bersukacita. Mereka selalu bersama-sama. Siti dan teman-temannya mengunjungi berbagai banyak binatang. Ada jerapah, ada apa lagi? Ya, ada gajah, ada kancil atau rusa. Iya, ada kera. Nah, Siti membeli wortel yang dijual di tempat pariwisata tersebut. Siti membeli wortel 4 yang dijual di tempat pariwisata itu. Sesekali ketika jalan, Siti memberikan makanan ke binatang itu sehingga binatang itu mendekat kepada mereka. Mereka melihat, meneliti bagaimana ciri-ciri binatang-binatang tersebut. Nah, lalu datanglah rusa jantan mendekati Siti. Siti memberikan 2 wortel. Dan ada lagi datang yang betina, rusa betina. Lalu Siti memberikan lagi 2. Habis sudah makanan hewan yang Siti beli. Siti tadinya membeli 4. Membeli berapa? Membeli 4 wortel. Diberikan kepada rusa jantan berapa wortel? Betul, 2 wortel. Ke rusa betina berapa? Iya, 2 wortel. Diberikan ke rusa jantan 2 wortel, ke rusa betina 2 wortel. Jadi rusa jantan mendapat 1/2 bagian. Rusa betina pun mendapat berapa? 1/2 bagian dari makanan hewan yang Siti beli. Ya, paham? Ya, Siti dapat berapa? Siti membeli berapa? Iya, membeli 4 wortel yang disediakan di tempat pariwisata untuk memberikan makanan kepada hewan. Lalu datang rusa betina, rusa jantan. Rusa jantan dikasih berapa sama Siti? Dikasih 2. Rusa betina dikasih berapa sama Siti? Kasih 2. Jadi rusa jantan mendapatkan berapa? 1/2. 1/2 wortel. Dan rusa betina pun sama, mendapatkan sama bagian, yaitu 1/2 wortel yang Siti beli. Ya. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Siti ketika berkunjung ke kebun binatang bersama teman-teman dan menjaga kebersamaan. Selanjutnya, ya, masih di buku tema. Sekarang kita mundur. Kita lihat halaman 166. Ayo, ada? Ayo lihat halaman 166. 166. Sudah ketemu belum? Udah? Ya. Ada apa di sana? Iya. Siapa yang pernah ke Surabaya? Iya, Ibu belum pernah ke Surabaya, cuma lewat aja. Ya. Iya. Nah, di situ ada apa? Iya, di halaman 166 ada asal-usul tentang Surabaya. Asal-usul tentang apa? Tentang kota Surabaya. Mau dengar cerita Ibu? Mau dengar? Dengarkan ya. Simak baik-baik. Ketika kalian di kelas pun, kalau Ibu kasih cerita selalu lebih konsentrasinya, iya kan? Iya, sekarang pun gitu ya. Walaupun kita tetap berjauhan, Ibu di rumah Ibu, kalian di rumah kalian, tapi tetap konsentrasi ya. Siap? Iya. Judulnya apa? Iya, judulnya Asal Usul Kota Surabaya. Judulnya apa? Asal Usul Kota Surabaya. Dengarkan ya.
Dahulu kala di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, suro, dan buaya. Mereka berkelahi, terus tiap hari berkelahi. Kenapa berkelahi? Hanya karena berebut mangsa. Mereka selalu berebut mangsa buat makan ya. Nah, keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka lelah juga. Mereka mengadakan kesepakatan. Nah, mereka bertemu, si Sura dan si buaya. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Terus aja aku berkelahi dengan kamu. Bosan aku," kata si Sura. Buaya berkata juga, "Aku juga, Sura. Aku harus terus aja berantem sama kamu. Aku sudah bosan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Seru buaya. Sura pun menjawab. Dia berpikir sejenak dan akhirnya dia mendapatkan ide. "Oke, buaya, dengarkan aku ya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu mencari mangsa di daratan. Gak boleh kamu mencari mangsa di laut, di air, tapi kamu harus mencari mangsa di daratan." Kata siapa? Kata Sura. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahuinya. Karena dia melanggar. Harusnya dia di dalam lautan mencari mangsa, tapi dia malah ke sungai. Dan suatu hari buaya memergoki ikan hiu Sura itu. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu Sura melanggar janjinya. Buaya pun berkata, "Hai Sura, kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua." "Hai Sura, mengapa kamu melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati berdua?" seru si buaya dengan marah. "Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku, Sura?" Sura pun mengelak. Dia berkata, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair?
Bukannya aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Saking marahnya buaya langsung bersuara yang keras. Tidak, kukira alasanku cukup kuat. Dan aku memang di pihak yang benar. Ucap Sura kembali. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh itu. Kau kira aku sebodoh itu, Sura? Kamu mengakaliku. Sura pun berkata, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tetap tidak mengakui dia melanggar perjanjian itu. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit pun antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertengkaran kali ini sangat seru dan dahsyat sekali. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu dipaksa selalu membengkokkan ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya sangat puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Akhirnya hiu Sura kembali ke laut dan buaya masih menempati sungai daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu Sura dan buaya itu sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dan peristiwa inilah kemudian dilambangkan kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Maka kota itu dinamai Surabaya. Nah, asal usul kota Surabaya berarti dari apa? Iya, dari seekor hiu Sura dan seekor buaya yang bertengkar merebutkan kekuasaan. Tiap hari mereka bertengkar untuk apa? Iya, untuk mangsanya, berebut mangsanya. Tiap hari mereka bertengkar karena berebut mangsanya. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan ikan hiu Sura di mana? Iya, di air laut dan buaya di darat. Tapi ikan hiu Sura apa? Ia mengakali, dia malah cari makan ke sungai dan ketahuan oleh buaya. Betul. Terus apa yang terjadi? Iya, mereka bertengkar hebat. Ikan hiu Sura ya buntutnya kegigit oleh buaya. Sedangkan buaya buntut sebelah kirinya digigit oleh ikan hiu sehingga buntutnya selalu menghadap ke kanan. Maka dari itu tempat itu masyarakat di sana berkesan, maka dinamailah Surabaya. Surabaya itu sekarang ada lambangnya. Kalau kalian ke kota Surabaya pasti ada lambangnya. Nah, kalau Sukabumi lambangnya apa? Iya,
koi atau mochi. Betul, ciri khas makanannya mochi. Gambar tugunya itu kotaku Sukabumiku, yaitu gambar koi, ya ikan koi. Karena di Sukabumi itu banyak peternak ikan koi dan makanan ciri khasnya adalah mochi. Iya. Nah, lihat di halaman 166 ini ada gambar apa? Lambang kota Surabaya, yaitu nah, iya, ini adalah bukti perkelahian antara hiu suro dan buaya. Paham? Mengerti? Seru ya ceritanya? Iya, kita jadi tahu asal-usul tentang Surabaya. Nah, asal-usul Sukabumi bagaimana ya? Sukabumi. Bumi ini alam, suka itu rasa nyaman. Jadi setiap orang yang berada di Sukabumi, mereka selalu nyaman, suka, tidak mau kemana-mana. Jadi karena udaranya sejuk dan enak, serta orangnya ramah-ramah, maka Sukabumi itu setiap orang yang datang ke Sukabumi tidak mau balik lagi ke tempatnya. Itulah Sukabumi. Coba kalian cari tahu lagi ya asal usul tentang Sukabumi, dan nanti ditulis tentang asal usul Sukabuminya di mana? Iya, di buku PJJ-nya, pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa di halaman 170 juga kalian isi 171 ya. Sampai dari ini aja ya. Dari halaman 170 kalian mengisi sampai dengan halaman 171 sampai dengan halaman 170. Nanti 172 ya. 172. Karena kemarin kita sudah bikin plastisin ya, kalian bisa bikin buaya-buayaan, main bikin bentuk buaya sama hiu. Bisa? Iya, harus bisa. Panjangan kalian pasti bisa. Pakai plastisin yang kalian buat ya. Ibu juga membuat plastisin, bikin bunga, bikin rumah ya. Nah, lanjut lagi. Kalian isi halaman 179 sampai 180. 179 180 ya. Dilanjut lagi 183 dan 184. Untuk olahraganya masing-masing ya. Tadi pagi udah? Iya, bagus. Setelah olahraga apa yang kalian lakukan? Iya, mandi. Mendinginkan dulu tubuhnya biar keringatnya turun dan badannya tidak panas. Lalu kalian mandi. Setelah mandi apa? Iya, membantu ibu di rumah membersihkan lingkungan rumah. Lanjutnya? Iya, lanjutnya belajar bersama ibu di tema 7 subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Iya, kalian sekarang sudah tahu kan apa asal usul tentang kota Surabaya, yaitu ikan hiu sura dan si buaya yang bertengkar. Kenapa bertengkar? Iya, betul, berebut mangsa untuk makan ya. Akhirnya apa? Iya, akhirnya ada kesepakatan. Kesepakatannya apa, sayang? Iya, kesepakatannya dibagi 2 wilayah. Wilayah air dan wilayah darat. Iya, wilayah darat meliputi sungai, sedangkan wilayah air adalah di dalam laut. Ya, itu kalian tadi sudah menyimak cerita dari ibu kan? Iya, bagus. Nah, selanjutnya nanti besok hari apa?
hari Jumat. Nanti Ibu kasih tugas lagi seperti biasa di channel YouTube Min Kota Sukabumi. Kenapa Bu di YouTube terus? Soalnya ketika Ibu kirim video di WA kadang-kadang kalian tidak bisa membukanya ya, karena terlalu penuh. Tiap hari ada kiriman video ataupun kiriman foto ya. Kalau di channel YouTube Min Kota Sukabumi, kalian tidak beban kepada HP-nya, tidak berat kepada HP-nya. Jadi kalian bisa buka langsung ya. Paham? Iya, paham. Jangan lupa subscribe-nya ditekan, terus lonceng yang kayak ada bunyi-bunyinya gitu kalian tekan juga. Jadi kalau ada video yang baru langsung berbunyi dan ada tanda ke kalian. Jadi kalian bisa mengetahui kalau ada video pembelajaran baru. Tanpa Ibu kasih linknya pun kalian akan langsung tahu bahwa ada video pembelajaran. Maka cepat-cepat buka dan belajar ya. Iya, sudah lelah? Enggak ya? Semangat? Ya, masih semangat. Kalian memang hebat, kalian bagus. Anak soleh dan soleha, Ananda yang Ibu cintai. Hari ini cukupkan sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menjadikan kalian mempunyai pengetahuan baru dan dapat bermanfaat buat kita kelak ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Doakan sama kalian, Ibu sehat, orang tua kalian sehat, kalian sehat, semua bangsa Indonesia sehat walafiat. Dan doakan juga Ibu rezekinya berkah, orang tua kalian juga walaupun di keadaannya seperti ini, tapi doakan juga mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya. Orang tua kalian dan Ibu dimudahkan rezekinya, sehat jasmani, sehat rohaninya juga ya. Amin ya robbal alamin. Ibu sayang kalian. Mudah-mudahan COVID-19 ini atau virus corona ini cepat-cepat hilang dari dunia ini ya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.